Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan narasumber lagi. Beliau ini namanya Bapak Slamet. Bagaimana kisah yang akan diceritakan oleh Pak Slamet ini? Kita langsung saja ke narasumbernya langsung. Oke, Bapak Slamet, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, katanya Pak Slamet mau menceritakan cerita pengalaman yang dialami Pak Slamet sendiri. Betul begitu? Betul. Nah, oke, kita langsung saja ya masuk ke ceritanya. Silakan Pak. Pada saat itu saya merantau ke sebuah kota kecil. Di situ saya mencari kontrakan. Sudah kesana kemari, tapi tidak menemukan juga. Tapi ada salah satu seseorang itu menawarkan untuk menempati sebuah rumah. Ya, rumah itu rumah tua lah. Rumah tua itu sudah 10 tahun lebih tidak dihuni. Maka saya mencoba untuk masuk dan saya melihat-lihat. Nah, terus di sore harinya, setelah saya merasa cocok, sore harinya tuh saya siang harinya saya bersih-bersih, terus sorenya saya punya inisiatif karena saya punya keyakinan ya bahwasanya alam dunia juga ada alam yang lain. Untuk itu saya terus berinisiatif untuk sholat hajat. Sebelum sholat hajat itu saya memotong pelepah pohon pisang yang taruhlah daunnya, daun pisang yang masih ada pelepahnya. Saya bawa ke sebuah kamar, terus saya sholat hajat. Emang di situ gak ada tikar Pak? Oh, tidak ada, nggak ada tikar. Itu rumah kosong sih, rumah kosong di beberapa hari nggak dihuni, berapa tahun nggak dihuni rumah kosong. Terus baru aja saya masuk sebelum sebelum sholat hajat itu, karena udah sore hari itu saya merasakan bulu-bulu kayak merinding, seolah-olah ada aura negatif yang saya rasakan. Bahwasanya saya dalam hati berkata bahwasanya di rumah ini ada penghuninya. Setelah itu saya mengambil peralatan saya untuk dibawa masuk. Tapi pada saat itu belum saya langsung saya tempatin. Masih cuma ngecek-ngecek doang gitu ya? Esok harinya baru saya tempatin. Ketika saya masuk ke dalamnya, itu waktu itu saya tanpa lampu loh tidurnya, tanpa lampu. Belum ada penerangan apa gimana? Bukan belum ada penerangan. Saya belum membawa lampu gitu? Belum membawa lampu. Saya memang belum menyalur gitu. Sengaja saya belum menyalur. Terus pas malam pertama saya masuk ke dalam situ, menghuni rumah itu pikiran saya tuh, karena mungkin rasa takut saya, berani takut lah, itu merinding, rasa takut ada. Akan tetapi saya harus nempatin rumah ini. Dengan rasa takut yang dicampuri dengan pikiran-pikiran yang dari alam-alam gaib itu ada ya, pokoknya pikiran-pikiran itu selalu mengganggu gitu. Rasa takut di pikiran, rasa takut, merinding yang bulu kuduknya mikir sampai pagi pun tidak bisa tidur. Itu karena terpaksa. Terpaksa nempatin rumah itu ya? Iya, terpaksa. Nah, pada suatu hari pas itu saya masuk ke dalam rumah itu, waktu saya pulang dagang menjelang maghrib, mau masuk itu ada bunyi tek 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 tek. Saya berusaha untuk mencari sumber suara itu dengan rasa takut saya, seakan-akan saya merasakan bahwasanya saya ingin bertemu sesuatu yang belum pernah saya lihat dari alam gaib itu.
entah itu nyata entah itu beneran, tapi seolah-olah mata saya itu melihat bayangan-bayangan hitam tinggi besar sampai ke atap rumah itu tingginya. Posisinya di mana? Di Posisinya kamar? di kamar ruang tengah. Ruang tengah itu di atapnya seng, sebagian genteng yang sudah rapuk, seng yang udah rapuk kan seperti apalah bisa dibayangin. Ya udah bocor udah apa, kalau hujan aja kamar yang saya tidurin pun tergenang air. Itu saya tidur tanpa lampu, tanpa penerangan. Kadang kalau bulan puasa ya saya beli nasi bungkus untuk buka puasa, saya makannya pun di bawah apa, di bawah meja bulat oval, meja tua juga. Saya ada kadang-kadang jongkok di bawahnya tuh. Lampu sentir saya sengaja bikin lampu sentir dari botol kerating daeng, saya bikin lampu. Waktu itu masih ada minyak tanah, saya beli minyak tanah, saya nyalain. Itu pun saya makan sambil membayangkan, sambil tengok-tengok dengan rasa takut saya, sambil nengok tuh merinding ke bulu saya. Saya ambil tengok-tengok, saya makan juga sambil nggak tenang, tapi dengan keadaan yang memang mungkin terpaksa saya harus bisa menempati rumah itu dan berani menempati rumah itu. Pada suatu ketika pada waktu itu saya pulang, setelah yasinan saya pulang dari rumah teman, ngendong gitu kalau bahasa Jawanya. Saya masuk ke dalam rumah. Dalam rumah itu saya masuk, baru merebahkan saya di kasur yang udah cempang camping, ya busuk mungkin ya. Begitu saya di situ, saya merasakan ada aura panas yang membuat saya gelisah, mungkin dicampuri dengan rasa takut juga, takut tapi berani. Begitu beberapa menit saya merebahkan itu, ada suara gemuruh seperti angin gede. Terus di atap itu kan rumahnya atap seng, sebagian genteng. Itu seperti ada pasir ditaburin di atap rumah itu, di seng itu. Yur. Saya semakin merasa takut. Akan tetapi dengan keterpaksaan itu justru saya malah keluar rumah, dari rumah itu saya menantang penghuni di situ. Kalau memang kamu ada, nampakkan wujud kamu di luar rumah saya. Bilang begitu, nampakkan wujud kamu kalau memang kamu ada di sini. Terus beneran keluar apa enggak itu ya? Tidak keluar. Saya sempat dalam keadaan yang malam-malam sih belum tidur ya, dalam keadaan gelap. Saya tuh seolah-olah merasakan bahwasanya saya memegang sebuah anggota tubuh si yang tinggi besar itu, hitam tinggi besar itu saya pegang. Saya merasakan benar-benar merasakan bahwasanya saya tuh meraba bagian dari tubuh dia tuh berbulu. Bulunya itu kasar seperti bulu landak. Lihat ke atas sampai jadi nggak terlihat mukanya, cuman badannya, cuman nggak kelihatan mukanya karena sampai ke atap gitu. Dia keburu sampai pagi. Akhirnya saya tidur terlelap, nggak jadi pergi dagang deh karena takut. Nah, bahasa Jawanya kerainan lah. Kerainan ya. Kerainan itu kesiangan. Ya. Siangan tuh bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Karena tidur enggak nyenyak. Jadi kurang tidur, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Udah. Cuma itu. Cuma itu. Oke, teman-teman, itu tadi adalah cerita dari Bapak Selamat. Gak apa-apa sih. Ya, oke teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara ngomongnya juga kurang pas.
Dan cukup sekian dulu cerita dari saya. Dan juga terima kasih buat Pak R. Dan terima kasih juga buat Pak Slamet yang sudah menyampaikan cerita pengalaman pribadinya. Dan cukup sekian, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.